Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di kelas 11 ya. Saya ucapkan selamat. Kalian sudah berhasil menempuh ke jenjang selanjutnya ya, yakni kelas 11. Dan untuk kesempatan kali ini juga saya mengucapkan selamat datang kembali ya. Welcome back to school ya. Oke. Dan masih di pelajaran sejarah Indonesia. Langsung saja ya, biar waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi ya ini, perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Nusantara. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ilustrasi suasana Nusantara di masa lalu ketika kedatangan bangsa asing ya, yang pada awalnya niat mereka tuh hanya berdagang, tapi lama-kelamaan mereka menjadi ya ada hasrat ingin menjajah seperti itu. Oke, sebelum saya memaparkan lebih dalam lagi, tunjukkan dulu kepada kalian apa sih pengertian kolonialisme itu gitu kan, dan tentunya imperialisme itu apa, seperti itu ya. Kita akan kupas tuntas apa sih maksud dan pengertian kolonialisme dan imperialisme seperti itu. Oke, bahwa kolonialisme itu berasal dari kata koloni ya, ini bahasa Latin, kolonia ya, yang artinya pemukiman ya, berasal dari kata koloni ya, kolonialisme itu. Jadi apa sih artinya kolonialisme? Nah ini, jadi kolonialisme ini adalah usaha yang dilakukan suatu negara penguasa ya, dalam rangka menguasai suatu daerah untuk mendapatkan sumber daya alam ya, itu kolonialisme. Nanti lama kelamaan mereka menguasai ya seluruh wilayah ya, sumber daya alam dikeruk habis-habisan ya. Contohnya apa? Nah ini mungkin kalian sudah paham, ini suasana ketika bangsa Eropa, khususnya Belanda ya, datang, anggap saja ini Nusantara lah ilustrasinya seperti itu. Oke, selanjutnya ilustrasi kolonialisme seperti ini gambarnya, dibagi-bagi tuh. Oke, bagi dua pengaruh ya. Oke, seperti ini. Barang siapa yang menjajah dunia itu negara keren gitu, pemenang lah seperti itu. Ini peta dunia ya, yang berdasarkan wilayah kekuasaan negara-negara eh, sang penganut ya ideologi imperialisme dan kolonialisme. Kita lihat Belanda, itu Belanda di mana sih? Ini Belanda kecil banget ya. Oke, ini Belanda yang warna oranye ya. Jajahannya di mana? Wah, ini di Nusantara ya, kayak di Indonesia seperti itu. Begitupun Inggris ya, Inggris itu warna merah muda ya, jajahannya luas banget ya. Bahkan Amerika Serikat tuh pernah dijajah di Inggris, bahkan Australia dan Selandia Baru juga dijajah oleh Inggris. Jadi wajar Inggris dianggap sebagai negara yang tidak pernah mataharinya tenggelam ya, karena kalau di negara induknya tenggelam mungkin di um, apa Selandia Baru itu baru terbit gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ini ya peta kekuasaan negara-negara penganut paham imperialisme dan kolonialisme. Itu ya pengertian kolonialisme, dan kita langsung ke imperialisme. Imperialisme itu apa sih? Nah, ini imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare ya, yang artinya memerintah. Kemudian hak untuk memerintah atau imperare itu disebut imperium ya. Orang yang diberi hak tersebut oleh imperium disebut imperator. Nah, imperium itu negaranya, orangnya imperator lah seperti itu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, saya ngambil contoh ya, inilah seperti negara Inggris ya di masa lalu, di mana ya melebarkan jajahannya itu di berbagai aspek gitu kan. Banyak banget jajahannya seperti itu. Nah, secara ini, jadi imperialisme itu apa sih? Ya, beda dengan kolonialisme ya. Kalau kolonialisme itu usaha, sedangkan imperialisme itu upaya. Ya, upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga negara tersebut dapat memperoleh manfaat dari jajahannya ya. Nah, bisa kalian apa bandingkan sih, di mana sih letak perbedaan dan persamaan imperialisme dan kolonialisme seperti itu. Berdasarkan ini ya, imperialisme itu dibagi menjadi dua ya, yakni pertama nih, imperialisme berdasarkan waktu. Ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kedua, imperialisme berdasarkan tujuan. Pertama ada di bidang politik, kedua ekonomi,
ketiga kebudayaan, dan keempat militer. Kan imperialisme berdasarkan waktu. Ya, yang kuno itu kenapa sih disebut kuno? Ya, sejarawan bersepakat bahwa imperialisme kuno itu terjadi sebelum meletusnya peristiwa revolusi industri di Inggris ya. Ini sekitar abad ke-18 atau akhir tahun 1700-an lah ya. Seperti itu. Nah, dan imperialisme kuno ini terkenal dengan semboyannya itu 3G ya. Ini bukan jaringan HDPA atau jaringan seluler ya. Ini 3G yang artinya mempunyai singkatan ya, gold, glory, and gospel. Ya, gold itu ya mencari emas, ya berarti mencari kekayaan. Glory, glory. Oke, glory ini mencari kejayaan. Karena punya anggapan bahwa semakin luas negara jajahan itu semakin jaya suatu negara itu, ya. Dan terakhir ini ada gospel atau pengabaran Injil atau kristenisasi atau penyebaran agama Kristen lah ya, atau misionaris kalau orang Katolik, dan Zending bagi orang Protestan, seperti itu. Dan negara mana sih yang menganut imperialisme kuno ini? Ya, oke, ini suasana ketika bangsa Spanyol ya datang ke suatu benua baru lah ya, atau suatu daratan baru. Dan negara mana sih yang menganut paham imperialisme kuno ini? Barusan saya udah bilang ya, satu negaranya adalah Spanyol. Ya, benar banget, Spanyol. Dan satu lagi negaranya Cristiano Ronaldo, Portugal ya. Nah, ini ya dua negara yang menganut sistem imperialisme kuno. Imperialisme berdasarkan waktu yang modern. Nah, tadi kan kalau kuno sebelum ya. Nah, kalau modern itu sesudah terjadinya revolusi industri di Inggris ya. Dan beda orientasinya. Kalau orientasi tadi kan 3G ya. Kalau ini orientasinya demi sejengkal perut. Kenapa sejengkal perut? Ya, ekonomi, memenuhi kebutuhan hasrat manusia ya, kebutuhan hidup manusia. Nah, baik untuk mencari bahan mentah atau untuk kebutuhan industri, baik produksi maupun distribusi. Ya, jadi misalnya negara Belanda datang ke Indonesia ini untuk mencari rempah-rempah gitu misalnya, dan nanti dijual lagi di Eropa dengan harga yang cukup mahal. Begitupun Inggris mencari sumber daya lain misalnya ke India atau ke Amerika Serikat untuk dijual kembali di Eropa, seperti itu. Ya, ini ya revolusi pasca revolusi industri ya, ini lebih modern. Nah, negara mana sih yang menganut imperialisme modern ini? Jelas saya memberikan langsung gambar bendera Belanda, ya oranye, putih, biru. Kadang kita bilang merah, putih, biru juga. Tapi yang sebetulnya warna bendera Belanda itu oranye ya. Next, ya ini Great Britain atau Inggris Raya, ya. Ini negara penganut imperialisme modern. Dan selanjutnya ini adalah negara apa coba ya? Prancis ya. Dan kita lihat ini kongsi dagang yang dimiliki oleh negara-negara penganut imperialisme modern. Saya paparkan dari kanan itu ada VOC ya. VOC ini Verenigde Oost-Indische Compagnie, ini adalah kongsi dagang milik Belanda. Kemudian ada H ya. Ini East India Company ya, ini milik milik Inggris. Dan ini DIS ya, CIS ya, Compagnie CDS kalau nggak salah, CDI ya, Compagnie des Indes ya, ini milik Prancis ya. Ini kongsi dagang dan mereka itu bersaing ketat, apalagi VOC dengan H, wow bersaing banget gitu kan. Bahkan sampai mereka Belanda dan Inggris perang untuk mengamankan suatu jalur ke Nusantara. Betapa pentingnya Nusantara di masa itu. Oke. Nah, next, imperialisme itu berdasarkan tadi kan waktu, sekarang tujuan nih. Pertama ada imperialisme politik, ya ini imperialisme yang bertujuan untuk menguasai politik suatu negara. Kedua, imperialisme ekonomi, ya imperialisme yang bertujuan untuk menguasai perekonomian suatu negara. Ya, tak jauh beda seperti inilah ya ilustrasi gambarnya. Demi politik, demi keuntungan, ya apapun dilakukan sih demi profit, seperti itu. Mungkin imperialisme modern lah ya, ini bentuknya seperti ekonomi gitu kan. Next. Oke, ini imperialisme kebudayaan ya.
Nah, ini imperialisme yang bertujuan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Dan selanjutnya, imperialisme militer. Ini adalah yang bertujuan untuk menguasai suatu wilayah atau negara yang strategis untuk memperkuat pertahanan suatu negara tersebut ya, negara imperium. Seperti itu. Ini ya, ada 4. Nah, inilah ya ilustrasinya. We want you, ini kayak Paman Sam ya. Nah, mungkin ini ilustrasi imperialisme pasca revolusi industri ya. Oke, ini Cina katanya. Woi, Cina itu dibagi-bagi ya. Di belakang itu karikaturnya lucu ya, di mana ada Jerman, ada Inggris, ada Jepang pun lagi siap-siap tuh untuk membagi wilayah Cina gitu. Dan saya ngambil salah satu ilustrasinya ini ketika Turki di awal tahun 1900-an gitu kan, ketika sudah dijuluki the sick man in Europe, di mana wilayahnya itu mulai diambil oleh negara-negara yang berani ya mengimbangi Turki, karena pada saat itu Turki sudah mulai kolaps ya. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin cukupkan sekian ya untuk improvisasi atau pengawalan ya, pemanasan untuk materi selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, di video selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang kenapa sih adanya imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia atau di Nusantara, seperti itu. Oke, terima kasih ya atas atensi perhatiannya. Jangan lelah, jangan kalah, apalagi menyerah ya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke, terima kasih atas atensi perhatiannya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesimpulan milik saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.